Nah, kemungkinan kemudian probabilitas yang akan terjadi ke depan kita tahu bersama bahwa karena ini putusan hukum dan kita tahu pula bahwa dia ini putusan yang kemudian belum inkrah van Bewich atau belum berkekuatan hukum tetap. Artinya belum bisa dieksekusi. Tapi kemudian ada mekanisme hukum banding yang seperti beberapa hari lalu kita diskusikan. Nah, walaupun bisa ada upaya untuk membatalkan putusan ini, juga Mahfud MD misalnya sudah mengatakan bahwa harus melawan habis-habisan, pemilu tidak boleh ditunda, pemilu harus dilaksanakan dan harus upaya banding. Ya ini kan kita tahu upaya banding itu upaya hukum, itu upaya konstitusional yang disediakan oleh undang-undang. Tapi pada faktanya siapa yang bisa menggaransikan bahwa putusan pengadilan banding misalnya membatalkan putusan ini? Sementara kita melihat beberapa hari ini, beberapa tahun belakangan ini, kita menyaksikan bahwa isu ini sebelum diputus oleh PN Jakarta Pusat, udah banyak elit politik yang kemudian bersuara untuk menunda pemilu, terutama daripada pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Aji Buton dalam podcast Enpol Show. Kali ini saya sudah bergabung dengan saudara saya Laude Noval selaku dari pendiri dari Enpol Show. Jadi kawan-kawan sekalian, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi yang cerah dan berbahagia ini kita akan berbincang persoalan bantahan dari Humas PN Jakarta Pusat mengenai pemberitaan yang sudah beredar di 3 hari terakhir persoalan pemenangan putusan oleh Partai Prima. Jadi ada kabar terkini dari pihak PN Jakarta Pusat bahwa putusan itu bukan bersifat untuk menunda pemilu, tapi bagaimana mengevaluasi atau mengulang kembali proses itu sesuai dengan pemberitaan yang ada di media. Jadi kita langsung saja bertanya kepada saudara kita Laude Noval, melihat perkembangan hari ini mengenai isu yang beredar terkait pemilu seperti apa, Bung Noval? Silakan. Ya, baik, terima kasih, Bung. Kita selalu hadir ini. Kayaknya ada beberapa kali ya kita kemudian membahas tentang beberapa hari lalu kan kita juga membahas tentang isu penundaan pemilu kan, gitu kan kita kupas juga. Dan kali ini agak berbeda karena coba kita akan lihat aspek penundaan pemilu ini dalam kaitannya dengan kabar daripada PN atau Humas PN Jakarta Pusat yang telah mengatakan bahwa yang diputuskan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat pada saat itu adalah dalam amar putusannya bahwa tidak ada penundaan pemilu. Yang ada adalah menghukum tergugat, dalam hal ini KPU untuk melakukan menghentikan sisa tahapan pemilu yang sudah berlangsung. Karena kita tahu kan sekarang ini kan dari beberapa tahun lalu hingga hari ini kan proses tahapan pemilu itu kan sudah dilakukan. Tetapi dengan putusan PN Jakarta Pusat kemudian menghukum supaya KPU jangan lagi kemudian melaksanakan sisa tahapan pemilu. Nah, itu satu. Yang kedua juga adalah menghukum KPU untuk melakukan verifikasi ulang karena Partai Prima tidak lolos. Nah, ini kan sebetulnya kalau kita lihat ini kan sebetulnya hanya bahasa-bahasa hiasan aja dari Humas PN Jakarta Pusat untuk menutupi untuk mengkanter isu penundaan pemilu. Karena kan kalau misalnya kita bicara dalam konteks KPU dihukum untuk menghentikan sisa tahapan pemilu yang mereka sedang kerjakan atau lakukan, itu kan sama saja kan pemilu tertunda, ya kan? Cuma kan sebetulnya kan putusan itu kan hanya soal framing atau kemasannya aja. Jadi kan putusan itu kan tanpa perlu diucapkan itu penundaan pemilu, tapi substansi putusan itu adalah penundaan pemilu. Kendati PN Jakarta Pusat tidak mengatakan menghukum tergugat dalam hal ini KPU untuk menunda pemilu, tapi amar putusannya adalah menghukum tergugat untuk menghentikan langkah ataupun
tahapan-tahapan pemilu yang sudah sisa tahapan pemilu yang sudah berlangsung. Sebenarnya sama aja itu isinya. Sama aja. Cuma ya hanya beda kemasan aja. Ini kan cuma kantor-kantor daripada PN Jakarta Pusat untuk bagaimana bisa melawan arus daripada opini publik yang hari-hari ini ada. Tapi nonsens itu sama aja. Jadi akal-akalan aja nih sebenarnya nih. Itu Bung Amri kira-kira pengantar. Baik, sangat menarik kawan-kawan Polso sekalian apa yang menjadi statement-statement dari Bung Noval ini, bahwa memang di 2 hari terakhir ini kita lihat banyak para praktisi, pengamat, dan juga para akademisi yang mengkritik persoalan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait putusannya penundaan pemilu ataupun putusan untuk memenangkan Partai Prima ini. Jadi apa yang menjadi penyampaian juga dari Bung Noval tadi, memang ini satu analisa baru juga bagi kita kan, bagaimana kita melihat sistem putusan itu ternyata ada sisi lainnya seperti itu. Akal-akalan. Itulah maksudnya persoalan ini mungkin bisa jadi dibuat-buat atau seperti apa Bung Noval? Iya, maka kalau kita cross check lebih jauh, sebetulnya ini kan upaya, menurut saya adalah upaya tipu menipu. Sudah jelas-jelas emas yang diambil, masih kemudian mereka mengatakan bahwa ini adalah hanya ya serpian-serpian daripada emas itu sendiri. Tapi intinya mau serpian kayak mau apa itu tetap emas. Substansi yang diambil adalah emas. Sama dengan saya mau bicara dalam konteks kasus putusan ini, mereka boleh beralibi bahwa ini adalah sifatnya itu bukan penundaan, tapi hanya menghukum tergugat untuk untuk menghentikan tahapan pemilu yang sedang berlangsung. Nah kan sama saya. Pemilu kan akan diadakan tahun 2024 sesuai amanat konstitusi setiap 5 tahun sekali. Nah kalau misalnya KPU tidak mengerjakan tahapan pemilu secara kontinu sesuai dengan undang-undang sampai tahun 2024 kan sama saja, pemilu pasti tunda. Pemilu pasti akan ditunda. Karena akan prosesnya tertunda tidak dengan jalan. sendiri. Karena prosesnya tidak jalan. Oh iya, kan untuk sampai orang mau ke Jakarta kan ya ada proses. Nah kalau misalnya apa prosesnya ya, misalnya harus kumpul duit kan, Iya. atau ya kalau duitnya cuma hanya naik bis ya harus naik bis. Tapi kalau dia punya duit tapi tidak naik bis, bagaimana sampai ke Jakarta? Ya kan? Iya betul. Boleh orang boleh mengatakan ya itu kan putus kalau kasus itu ya itu kan namanya kan niatnya mau ke Jakarta ya, artinya niatnya begitu tapi faktanya dia tetap tidak bisa ke Jakarta. Sama seperti ini, substansinya sama tapi coba dikemas dengan bahasa-bahasa yang romantis, ya kan, bahasa-bahasa yang soft, tapi isinya adalah bullshit gitu menurut saya. Ini jadi argumentasi yang dibangun oleh Humas PN Jakarta Pusat, argumentasi yang sangat lemah, argumentasi yang kemudian ingin mendistorsi fakta yang sesungguhnya. Gitu. Kira begitu Bung Arman. Baik Bung Noval, sangat menarik ya apa yang menjadi poin-poin yang disampaikan Bung Noval. Tapi Bung Noval, menurutnya Bung Noval ini kira-kira pemilu ini seperti apa dengan melihat isu yang beredar saat ini, kemudian bagaimana respon dari berbagai pihak atas putusan daripada PN Jakarta Pusat ini? Apakah ada kemungkinan, maksudnya lebih mungkin yang mana ini? Apakah proses pemilu tetap berlanjut atau dia akan berhenti di situ saja? Iya, kalau kita melihat pada saat putusan ini kemudian diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum di PN Jakarta Pusat, ini menuai kritikan dari berbagai kalangan, dari berbagai akademisi, sampai kalau kita mau bicara sampai pakar-pakar hukum di hukum tata negara, hukum administrasi negara di Indonesia, kemudian turun gunung untuk mengkritisi putusan ini, ya kan? Nah, karena putusan ini dianggap tidak memiliki basis konstitusional yang jelas, bahkan lebih parahnya lagi di putusan ini adalah sebuah pembangkangan terhadap konstitusi, dan ini adalah putusan yang gila. Kalau kita bicara siapa namanya Refli Harun, dia katakan bahwa putusan ini adalah putusan yang gila. Itu satu. Nah yang kedua, tapi bagaimana kemungkinan dengan adanya daripada
impact dampak daripada putusan ini, ya satu, putusan ini kan adalah putusan hukum. Iya. Dan dia bersifat mengikat. Nah, walaupun kita tahu bahwa ada juga putusan, jenis-jenis putusan itu, ada berbagai macam jenis putusan ya, yang kita tahu bersama bahwa dalam konteks kasus ini adalah kasus perdata yang semestinya putusan itu hanya mengikat pihak-pihak tertentu atau pihak-pihak yang kemudian menggugat. Nah, tidak boleh putusan ini bersifat erga omnes atau mengikat semua orang, mengikat seluruh. Nah, kalau kita lihat putusan ini kan erga omnes, dia tidak hanya mengikat partai prima, tapi dia juga mengikat semua partai-partai politik yang ada, bahkan telah mendiskreditkan, telah mengkerdilkan hak demokrasi daripada rakyat Indonesia untuk dapat melaksanakan amanat konstitusi, bisa berdemokrasi, menyampaikan daulatnya lewat pemilu, kan begitu. Jadi kan dikebiri lewat putusan ini. Tapi yang lebih yang ditanyakan oleh Bung Amrin tadi, yang paling penting bahwa gini, apa yang saya mau ucapkan. Jadi putusan ini tadi saya sampaikan sudah dikritisi oleh berbagai macam kalangan. Nah, kemungkinan kemudian probabilitas yang akan terjadi ke depan kita tahu bersama bahwa karena ini putusan hukum, dan kita tahu pula bahwa dia ini putusan yang kemudian belum inkrah van Bewich atau belum berkekuatan hukum tetap, artinya belum bisa dieksekusi. Tapi kemudian ada mekanisme hukum banding yang seperti beberapa hari lalu kita diskusikan. Nah, walaupun bisa ada upaya untuk membatalkan putusan ini, juga Mahfud MD misalnya sudah mengatakan bahwa harus melawan habis-habisan, pemilu tidak boleh ditunda, pemilu harus dilaksanakan dan harus upaya banding. Ya, ini kan kita tahu upaya banding itu upaya hukum, itu upaya konstitusional yang disediakan oleh undang-undang. Tapi pada faktanya siapa yang bisa menggaransikan bahwa putusan pengadilan banding misalnya membatalkan putusan ini? Sementara kita melihat beberapa hari ini, beberapa tahun belakangan ini, kita menyaksikan bahwa isu ini sebelum diputus oleh PN Jakarta Pusat, udah banyak elit politik yang kemudian bersuara untuk menunda pemilu, terutama daripada pemerintah. Iya, pemerintah kan sudah kemarin-kemarin itu kan tahun 2021 misalnya kan 2022, itu kan sudah bercerita kesana kemari untuk menunda pemilu, bahkan memperpanjang usia jabatan presiden. Artinya ini adalah sebuah peristiwa yang bisa kita lihat asbabul nuzul daripada putusan ini. Jangan-jangan kita patut menduga bahwa ini ada hubungannya dengan fenomena beberapa tahun belakangan ini yang kita saksikan. Ini ada misi-misi tertentu yang jangan sampai bisa seperti itu kita menduga. Nah, makanya ini tidak ada yang bisa menggaransikan putusan PN ini dapat dibatalkan oleh pengadilan banding ke depannya. Nah, apalagi kita tahu bersama semua pakar-pakar hukum sudah bercerita tidak ada dasar hukum, tidak ada basis konstitusional, tidak ada asas legalitas yang kemudian yang bisa dipakai dalam putusan ini. Ini putusan yang irasional, putusan yang tidak masuk akal, dan putusan yang menurut saya ini putusan yang unlawful atau tidak berdasarkan pada hukum. Kira-kira begitu, Bung Amrin. Baik teman-teman info sekalian, apa yang menjadi poin-poin ataupun statement dari Bung Noval ini saya kira sangat tajam dan juga agak menuju ke arah-arah yang memang sensitif. Harus. Tapi sudah begitulah pemikiran-pemikiran dari Bung Noval yang makin ke sini makin liar seperti itu. Tapi tentunya keliaran ini bukan tanpa alasan. Keliaran ini berdasarkan fakta-fakta dan juga data-data yang dilihat dari berbagai pemberitaan dan juga hasil bacaan-bacaan Bung Noval, sehingga dia berstatement begitu. Ya, silakan Bung Noval. Ini penting nih. Jadi ini sebagai penutup, ini kita tahu kenapa ya diskusi kita agak tajam dan begitu penuh dengan akal sehat ya, karena memang pada kesempatan kali ini di pagi hari ini di pukul 6 sekian kita bisa disaksikan di bagian belakang sana itu kan, itu kampus tercinta Universitas Muhammadiyah Jakarta. Itu selain kampus, di situ adalah tempat pikiran, tempat ide, tempat gagasan bertarung, dan di situ adalah tempat akal sehat dipelihara. Nah, makanya putusan ini menginjak-injak akal sehat kampus, akal sehat sivitas akademik dimanapun itu berada.
Begitu Baik. Bung Amrin. Baik, 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 Bung Noval. Ya, kawan-kawan sekalian, itulah tadi penyampaian sekaligus closing statement dari Bung Noval. Ya, Jadi kita akan menunggu lagi nih seperti apa perkembangan dinamika ataupun isu-isu mengenai isu sosial, politik dan juga hukum yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nantikan teman-teman sekalian, pecinta Enpolso, jangan lupa komen, like, subscribe dan bagikan, dan tunggu selalu notifikasi-notifikasi yang akan timbul ketika teman-teman Enpolso sudah mensubscribe. Yang belum subscribe, silakan di subscribe channel ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.